Pemirsa, kita kembali lanjutkan diskusi kita malam ini dan telah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Pak Dipo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih bergabung Pak. Pak Dipo, saya bersama Mas Imam Prasojo dan Mas Maulana. Ini terkait dengan Perpres nomor 52 tahun 2014 Pak Dipo. Bagaimana konfirmasinya Pak? Ya sebenarnya itu memang sudah diterbitkan tanggal 4 Juni kalau tidak salah. Dan itu merupakan revisi dari Perpres 81 tahun 2004 Ya. dan kemudian Perpres 88 2007. Nah, jadi memang di dalam Perpres yang kedua itu ditentukan bahwa maksimum untuk perumahan dari mantan presiden atau wakil presiden itu 20 miliar. Ya. Nah, memang itu menjadi kewajiban presiden karena sesuai dengan undang-undang memang harusnya mantan presiden, mantan wakil presiden itu menerima haknya sesuai dengan undang-undang, amanat undang-undang yang lalu dirumuskan di dalam Perpres. Ya, tentunya Pak Habibie, almarhum Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, dan Wakil Presiden Hamzahas sudah mendapatkannya. Nah, memang setelah 2009, mantan Wapres Yusuf Kala belum mendapatkannya dan memang menjadi kewajiban dari Presiden yang 2009 sampai 2014. Nah, masalahnya di dalam pasal Perpres itu memang ada ketentuan bahwa perumahan itu termasuk dibayar pajaknya segala macam itu 20 miliar. Maksimal ya Pak ya? Mantan Wapres Yusuf Kala mengharapkan tanah atau rumahnya itu dekat rumahnya beliau di Kebayoran di Brawijaya dekat Hotel Dharma Wangsa itu. Dan harganya itu lebih dari 20 miliar. Nah, sehingga sampai sekarang belum. Nah, mengingat kita sudah akan berakhir, tidak mungkin ini kita berikan kewajibannya kepada presiden yang akan datang. Maka kita atas inisiatif Menteri Keuangan meminta supaya Perpres 88 diperbaharui. Maka kita perbaharui dengan tentunya mengconsider menghapus yang 20M, tapi kita serahkan kepada Menteri Keuangan untuk membuat peraturan Menteri Keuangan. Ya, Pak Dipo. Menentukan. Ya. Ya, Pak Dipo, kalau misalnya itu merupakan hak dari mantan presiden atau mantan wakil presiden, artinya hak itu pun juga bisa ditolak ketika yang bersangkutan merasa tidak perlu mendapatkan fasilitas itu. Oh, bisa aja kalau ada yang mau nolak. Tapi belum ada yang menolak ya Pak ya? Belum ada selama termasuk ini. Pak SBY nggak akan nolak nih? Iya, belum ada. Pak SBY justru belum, karena di anggaran 2014 ada. Yeah. Tidak ada untuk menolak gitu. Tapi kalau Pak Yusuf Kala kan dia menginginkan karena lebih dari 20 miliar. Yeah. Ya, kalau yang lain sudah terima dengan baik, sudah selesai, sudah lama. Oh, gitu. Oke. Pak Dipo, kalau misalnya kita bicara dalam kondisi kekinian, kondisi bangsa kita sekarang ini yang memang sedang banyak disorot birokrat kita ini terkait dengan maraknya kasus-kasus penyalahgunaan anggaran negara. Belum lama ini kan Presiden SBY sudah mendapatkan fasilitas pesawat kepresidenan, kemudian ada pampres juga untuk mantan presiden nanti. Nah, ini kalau misalnya sekarang dapat rumah lagi, apakah wajar atau pantas kira-kira? Itu pesawat itu kan bukan buat pesawat Pak SBY pribadi. Iya. Ini Undang-Undang Nomor 7 itu ada menyebutkan memang itu haknya. Jadi Pak Habibie sudah terima, Presiden Gus Dur sudah terima, Presiden Megawati sudah terima, Pak Pres Hamzahas sudah terima. Ya, Pak Dipo bersama saya ada. Ya, bukan pesawat pribadi milik Pak SBY, bukan. Ya. Nah, beliau itu nanti digunakan juga oleh presiden yang akan datang. Ya, baik. Pak Dipo, bersama saya juga ada Mas Maulana, Mas Imam Prasojo yang akan berdiskusi langsung dengan Anda. Mas Imam, silakan. Pak Dipo, saya membaca cerita tentang presiden Amerika. Nah itu kalau di Amerika sebelum tahun 1958 bahkan
Presiden Amerika itu sendiri nggak mendapatkan pensiun. Ya. Nah, tetapi terus kemudian Presiden Truman itu disinyalir mengalami kesulitan finansial. Nah, sehingga akhirnya muncullah itu Presidential Act ya, yang terus memberikan pensiun. Jadi ada latar belakang. Karena presiden yang menjadi simbol negara bahkan sampai pensiun sekalipun mengalami situasi kesulitan. Nah, tentu sebagai bangsa Amerika, taxpayer atau pembayar pajak dia rela lah, tidak ada protes untuk memberikan pensiun. Nah, di Indonesia saya kira presiden sudah mendapatkan pensiun. Nah, dan saya mengira presiden-presiden yang ada pun sebetulnya punya rumah, gitu kan. Nah, dalam konteks seperti ini saya melihat, saya khawatir ya betapapun itu ada aturannya, tetapi bisa menimbulkan sinyal yang negatif ya. Dalam situasi seperti ini ada perpres yang memberikan rumah. Kalau seandainya hanya sekedar fasilitas rumah negara selama dia atau beliau hidup, saya kira orang mungkin masih mudah menerima. Tapi kalau misalnya apalagi yang meminta itu adalah orang yang tidak miskin ya. Nah, itu yang saya khawatir akan menimbulkan sinyal yang kurang positif gitu. Ya. Silakan Pak Dipo. Ya begini, memang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 78, ingat ya tahun 78 masih Pak Harto lah gitu. Memang ada sekarang undang-undang itu tentang hak keuangan administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Ya. Sudah dilaksanakan. Ya memang kalau ada yang menolak karena dianggap sudah mampu, ya itu haknya dia. Tapi kan kayak Pak Yusuf Kalla kan dia pengen sekarang dia lebih malah. Dari 20 miliar yang diminta lebih. Nah, kepada yang minta lebih atau yang menolak, ya itu memang nanti Menteri Keuangan akan membuat peraturan Menteri Keuangan. Kita serahkan dengan perpres baru ini ada Menteri Keuangan menyediakan dana. Kalau tidak diambil ya itu memang haknya presiden maupun mantan presiden maupun wakil presiden gitu. Ya. Jadi kalau usul saya Pak, saya bisa memahami apabila mantan presiden itu misalnya mendapatkan health benefit ya untuk kesehatan, bahkan untuk travel seperti di Amerika lah, ada office space ya untuk membayar kantor gitu kan, bagaimanapun juga walaupun pensiun tetap mungkin ada kegiatan sosial ya, tenaganya masih dibutuhkan ya. Tapi ini kan undang-undang ataupun perpres kan manusia ya dalam situasi seperti ini. Kalau saya sih mengusulkan tidak seluruh usulan baik itu oleh Pak Yusuf Kalla atau siapapun lah itu perlu diakomodasi dalam hal ini, kecuali kalau memang kasusnya presiden kita itu memang selama ini betul-betul miskin sehingga kita perlu turun tangan. Tapi kan banyak yang justru kesan saya cukup berkecukupan. Nah, cukup berkecukupan lagi kan. Oke, Mas Imam, Pak Dipo, dan Mas Maulana, sebelum Anda lanjutkan menjawab komentar Mas Imam, Pak Dipo, saya ajak Anda dan juga pemirsa, kita simak pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla yang mengatakan bahwa secara pribadi tidak pernah meminta rumah kepada negara, meskipun hal itu telah diatur dalam undang-undang sebagai bentuk penghargaan dari negara. Kata Pak JK, hampir 5 tahun setelah jadi mantan Wakil Presiden, maksudnya, Yusuf Kalla juga mengaku tidak pernah mendapatkan atau menuntut untuk mendapatkan rumah tersebut. Ini kata Pak JK. Sekap itu harus mengerti undang-undang dulu baru ngomong. Itu pejabat yang tidak paham undang-undang artinya. Undang-undang itu mengatakan bahwa mantan presiden itu oleh negara dihargai, antara lain dengan memberikan rumah. Itu undang-undang. Begitu saya turun Januari 2010 datanglah Seknek Pak Sudi, tanya Pak Sudi dulu sama dia untuk melaksanakan itu. Jangan, saya ada rumah. Pak Sudinya jangan Pak, kami takut kalau Bapak tidak dikasih nanti kami melanggar undang-undang. Itu aja sebenarnya. Sudah ada aturannya. Cuma di pemerintah itu 4 tahun tidak dijumpang kaya, diam saya tidak ada urusan. Mau kasih padahal hak. Bukan hak. Semua mantan presiden begitu semua. Ya, Pak Dipo, komentar Anda Pak. Pak JK nggak pernah minta-minta kok katanya.
Ya saya tidak tahu ya, tapi silakan tanya pada Menteri Keuangan atau ke Pak Sudi. Masalahnya dibuat itu karena ada permintaan seperti itu dari Pak JK. Pak JK nggak salah dalam masalah undang-undang, ya memang. Nah, sekarang balik ke Pak Imam Prasojo tadi. Ya. Nah, itu memang kalau ada ketentuan usulan seperti itu, silakan aja. Kan apakah diajukan ke MK untuk merubah undang-undang itu? Silakan. Ya, kami kan menjalankan undang-undang. Ya. Oleh karena itu kita siapkan itu. Ya. Nah, kita rubah yang Perpres 88 2007 dan 2000 itu yang ada ketentuannya 20 miliar maksimum. Ya. Ya. Nah, Baik. sekarang kan jadi berubah. Gitu, Tapi karena memang paling substansinya Bapak setuju ya kira-kira ya bahwa memang konteks kalau Presiden Amerika jelas konteksnya karena ada presiden miskin maka perlu ada pensiun. Tapi kalau konteksnya misalnya mantan presiden tidak punya rumah gitu kan baru ada klausul Di yang Indonesia mengatur. ini kan tidak melihat itu, Mas Imam. Ya. Artinya mau presidennya punya rumah apa enggak, undang-undangnya mensyaratkan mereka berhak gitu kan. Betul, betul. Nah, kalau saya sih melihatnya yang penting jangan sampai presiden terlantar. Gitu kan? Itu saya setuju banget itu, Pak. Jadi Pak harus Dipo. dipelihara oleh negara gitu Ya, kan. jangan Lalu sampai bagaimana terlantar. dengan anak-anak yatim, anak terlantar itu? tentuannya juga rumah itu ada beberapa di pasalnya kita termasuk itu akses dia untuk juga presiden itu dan mantan presiden di dalam keamanan pun juga masih diberikan. Ya jangan lupa ketika kebijakan andai kata anti terorisme, nah itu ada keamanan. Dan rumahnya itu pun ya bisa diakses, tidak bisa di atas gunung andai kata yang tidak ada jalan. Ya, dan itu bisa aja rumah dinas selama dia hidup supaya jangan kemudian diturunkan ke anaknya yang bukan presiden kan. Baik. Nah kan Anda atur aja lah itu, nanti undang-undang itu usulkan pada MK. Semangatnya saya bisa paham dari Mas Imam, tapi kan itu udah haknya mereka gitu. Baik, Pak Dipo, Mas Imam, Mas Maulana, kita break dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, Pak. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.